Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba adalah nikmat Al-Quran. Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim. Diturunkannya kitab yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya petunjuk, di dalamnya obat dari segala penyakit, di dalamnya nur, cahaya, di dalamnya rahmah untuk manusia semua. Di dalamnya ada perintah dan larangan, di dalamnya ada ancaman dan anjuran, targhib dan terhib. Di antara ayat yang mengingatkan kita kepada hari akhirat dialah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala tutup ayat-ayat tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hari akhirat. Ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi. Ayat ini adalah satu ayat dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang membuat gundah orang-orang yang saleh, yang membuat cemas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang merasakan was-was bagi ahli ibadah di jalan Allah Azza wa Jalla. Di ayat mengingatkan kita pada kehidupan yang baru yang belum kita rasakan, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempunyai dua keadaan yang harus dihadapi oleh seorang hamba nanti di hari akhirat. Keadaan pertama adalah keadaan ketika dia sedang menjemput sakaratul maut.
Dan keadaan kedua ketika dia berada di padang mahsyar, ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosa yang dia perbuat atau pahala yang dia telah amalkan. Di dalam ayat ini mengingatkan kita setiap manusia, mengingatkan kita, dan itu setiap manusia akan kematian. Ketika sakarat menjemput, ketika sakarat menjemput manusia, kematian hanya satu sekalipun berbilang bentuknya. Seorang ibu sedang mengerang kesakitan hendak melahirkan anaknya. Ketuban sudah pecah, darah sudah mengalir, wajah pucat pasi, darah banyak keluar, tangan mulai mendingin. Sang suami mulai mentalqin ketika dokter mengatakan bahwa kehamilan tersebut harus diselesaikan dengan operasi. Seorang ibu yang datang ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dari telinga kerabat yang kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia lupa dan tidak mengingat lagi. Kadangkala kematian menjemput seorang hamba dengan sakit yang sudah lama. Ketika sang dokter juga telah mengangkat tangannya untuk pengobatan tersebut, komplikasi dalam sakitnya, tidak bisa diberikan obat lagi. Obat yang dimasukkan berlawanan pula dengan penyakit satu lagi. Penyakit satu lagi mau disembuhkan, obat itu juga bertentangan dengan penyakitnya yang satu. Tiba-tiba dia hanya menunggu kematian, dia hanya menunggu ajal. Tatkala itulah manusia sadar bahwa dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mana amal, mana perbuatan, mana ibadah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada, mana masa muda, mana kelapangan dan kelonggaran di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada waktu itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang berangkat dari rumahnya menuju kegiatan seharinya, di tengah jalan dia mendapatkan musibah, tabrakan menghadanginya, kepala pecah, badan patah-patah, kemudian dibawa pakai ambulan. Antara sadar atau tidak, darahnya juga telah mengalir. Di saat itulah sakaratul maut menjemput, dan itu akan dialami oleh semua manusia, semua makhluk. Wahai manusia, pahamkah bahwa kita akan menghadapi semua sakaratul maut? Fatimah radhiyallahu anha melihat Rasulullah, ayahnya, ia mengatakan inna lil mauti la sakarat, sungguhnya kematian mempunyai sakarat. Mempunyai sakarat, melupakan kadang-kadang bahkan, dan kadang-kadang pula ingat. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Dan sakitnya tidak tanggung-tanggung kematian tersebut. Lihatlah ketika seseorang mulai dijemput oleh malaikat, kelihatan dari kakinya.
Malaikat mulai cabut nyawanya dari ubun-ubun. Kemudian lepaslah nyawa tersebut berawal dari kaki. Sakitnya tidak tertahankan. Hanya saja orang-orang yang dicabut nyawanya tersebut tidak berbicara karena tidak ada lagi pembicaraan. Kemudian mulailah mati kakinya. Kemudian sampai pinggulnya yang hanya ada gerakan kecil menyentuh tangan kerabatnya. Kemudian orang-orang mentalqinnya, la ilaha illallah. Ketika itu orang hamba akan merasakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah, semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh. Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, nyawa pun melihat badan, ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak-anak yang meninggal, ibu, ruh melihatnya dan diangkat menuju Allah Azza wa Jalla. Ruh yang menggambarkan amal kebaikan atau amal keburukan. Ketika ruh tersebut mempunyai amal saleh, maka dia akan berbau harum. Akan tetapi jika seandainya yang dominan adalah amal saleh, maka dia berbau busuk, membuat menyakiti orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di langit, sehingga semuanya tersiksa. Kemudian mereka, penduduk dunia, mulai mengkafani badan tersebut, mulai memandikannya, mulai membersihkannya, sedangkan Anda di dalam kesendirian di atas ruh yang sebenarnya. Mulailah berkumpul semua saudara datang untuk menjenguk dan bertakziah katanya. Bertakziah untuk memberi hibur yang ditinggal, akan tetapi entah tidak bisa lagi memberi hibur bagi orang yang akan berangkat. Kemudian dia pun berangkat. Di atas keranda dia dimasukkan, diletakkan. Kemudian berbondong-bondong pula orang mengantarkannya ke tempat dia akan dikuburkan oleh orang-orang. Ketika itulah dia merasakan keterasingan yang sangat saat orang-orang telah meletakkan dia di dalam lahat, dalam kesendirian, dalam kesunyian. Itulah yang disabdakan, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza taffatis saqu bis-saq." Ketika bertemu kaki dengan kaki, bertemu betis dengan betis di alam kubur, kemudian dimasukkan, ditimbun dengan tanah, kemudian berdoalah yang berdoa, berbicaralah yang berbicara. Ada yang khusyuk di dalam doanya, ada yang tidak khusyuk. Tapi apa pedulinya? Dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika semua orang telah meninggalkannya, semua kesedihan telah hilang, bagi orang-orang yang meninggalkannya tinggallah dia dalam kesendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kalian diciptakan dalam kesendirian, begitu juga kalian akan datang dalam kesendirian. Kita keluar dari rahim ibu sendiri, tidak bersama kerabat, tidak bersama orang-orang yang dicintai, sendiri. Dan kita akan dimasukkan di kubur dalam kesendirian. Dalam kesendirian.
Kemudian teringatlah manusia akan amalnya, teringat manusia akan perbuatannya. Dalam sendiri, dalam kegelapan lahar, dalam kegelapan malam, tidak ada yang menyapa. Saat itulah baru dia teringat akan amal yang dia telah berbuat di dunia. Yang dia telah berbuat. Jika seandainya dia memiliki amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh tersebut sebagai teman yang akan menghiburnya sampai hari kiamat. Akan tetapi jika seandainya dia tidak memiliki kecuali amal saleh, maka dia akan ditemani dengan seseorang yang buruk wajahnya, yang buruk, yang menakutkan, yang mengerikan, baunya yang sangat menusuk hidung, dan menceritakan tentang cerita azab, cerita yang menakutkan di dalam kesendiriannya. Siapa engkau? Orang tersebut datang. Amal saleh tersebut datang. Amal maksiat yang kita lakukan di dunia, dia datang dalam kesendirian, dalam bentuk yang morat-marit, dalam bentuk yang sangat menakutkan. Siapa engkau, wahai fulan? Maka orang tersebut mengatakan, akulah amal saleh, akulah amal maksiat yang engkau telah perbuat di dunia. Maka terjadilah sesuatu yang sangat menakutkan bagi hamba tersebut, yaitu ditemani oleh makhluk yang sangat mengerikan di dalam kesendiriannya sampai hari kiamat. Kalau seandainya dia dalam keadaan baik, Allah nampakkan surga, Allah bukakan pintu surga untuknya, kemudian dia melihat sehingga dia terhibur. Kan tapi jika seandainya dia beramal saleh, beramal buruk, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu neraka, kemudian dia melihatnya, melihat besi-besinya, melihat cambuk-cambuknya, melihat semua azab, melihat mendengar semua teriakan, melihat panasnya api dan semacamnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api yang pada hari itu diberikan kepada mereka setiap pagi dan sore harinya. Jadi mereka dihadapkan kepada api pada setiap pagi dan sore harinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pada hari kiamat maka dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tiupan sangkakala. Semuanya terkejut, semuanya kebingungan, tidak mengerti apa yang harus dia perbuat. Kemudian berkumpullah semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak menggunakan sandal. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kebingungan, dalam jumlah ribuan tahun dia berdiri, tidak tahu apa yang dia perbuat. Tiba-tiba Allah memanggilnya. Tiba-tiba Allah memanggilnya, wahai fulan bin fulan, bangkitlah, berdirilah, datanglah engkau ke depan untuk menjawab semua pertanggungjawaban yang engkau telah perbuat itu. Datanglah hamba tersebut. Hamba, kalau dia banyak maksiatnya, hamba yang saleh, hamba yang berdosa, datanglah dia. Di jutaan orang, di miliaran orang, datang di padang mahsyar, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di ribuan malaikatnya, di hadapan semua makhluk, di hadapan semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, kebaikan apa yang telah engkau berikan kepada kami? Amal saleh apa yang telah engkau lakukan kepada kami? Hari ini adalah hari pembalasan bagi orang yang baik. Dia akan mendapatkan kebaikan.
Bagi orang yang buruk dia akan mendapatkan keburukan. Maka tertunduklah orang yang berdosa tersebut. Maka meneteslah air matanya. Tidak ada lagi air mata yang diteteskan. Kesedihan yang sangat. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, hari-hariku telah aku sia-siakan di dalam peribadatan kepadamu. Hari mudaku aku berikan kepada maksiat terhadapmu. Aku halalkan yang haram dan aku haramkan yang halal. Aku tinggalkan semua perintahmu. Aku lakukan semua laranganmu. Aku tidak peduli dengan semua ketaatan dan aku lakukan semua kemaksiatan. Kalau seandainya engkau tanya tentang wajahku, tentang mataku, maka dia telah melakukan dan telah melihat semua maksiat pada jalan. Tidak dia pergunakan untuk melihat Al-Quran. Tidak dia pergunakan untuk melihat sunnah Rasulmu. Tidak dia pergunakan untuk menatap si fakir. Dia tidak pergunakan untuk melihat kefakiran dan kesengsaraan. Dia pergunakan untuk maksiat kepada. Adapun mulutku ya Rabb, mulutku ya Rabb, maka aku pergunakan untuk ghibah. Aku pergunakan untuk namimah. Tidak aku pergunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak aku gunakan untuk bertasbih dan berzikir. Tidak aku gunakan untuk berselawat kepada Nabi-Mu, untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Mulutku selalu dikotori dengan dunia, dengan hawa, dengan kehendak yang tidak pernah habis. Bahkan juga mencela saudara-saudara sesama muslim, mencela dai-dai, mencela para rasul yang Engkau utus. Adapun tanganku ya Rabb, dan dia karena dia tidak bisa lagi dia mengingkari. Adapun tanganku ya Rabb, maka aku telah meraba semua maksiat yang Engkau larang. Maka aku telah melakukan semua yang Engkau haramkan. Aku tidak lagi meraba rambut anak fakir. Aku tidak lagi memberi infak kepada miskin, kan, tapi aku gunakan untuk bermaksiat kepada. Adapun kakiku ya Rabb, maka sungguhnya aku telah hadapkan kepada maksiat kepada Allah. Aku tidak pernah langkahkan ke masjid, tidak pernah datang ke majlis ta'lim. Aku langkahkan kepada tempat-tempat kemurkaan. Aku hadirkan kakiku tersebut kepada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang Engkau haramkan. Adapun hatiku, maka aku telah selewengkan dan aku telah alihkan yang seharusnya aku letakkan pada ketaatan kepadamu, kan, tapi itu semua telah aku selewengkan. Sehingga aku taat kepada syaitan, aku taat kepada hawa nafsu, aku taat kepada akal pikiranku. Aku menuruti semua yang diinginkan oleh manusia, kan, tapi tidak pernah menuruti apa yang diinginkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang seperti itu? Ya malaikati, wahai malaikatku, ambillah dia. Khuzuhu fagulluh, ambil, seret dia dan ikat dia dengan besi. Khuzuhu fagulluh, sesungguhnya telah besar kemurkaanku kepada orang yang tidak pernah mengerti akan hakku, masukkan dia ke dalam neraka. Maka datanglah malaikat menyeret dia seperti menyeretnya seorang kriminal ketika dia berlaku kesalahan. Diseret dengan sekencang-kencangnya, dengan besi yang sangat panjang, dengan ikatan yang sangat panjang. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa besi yang menyeretnya tersebut 70 dira'an, 70 dira'an, 70 depa. Subhanallah, memanjang menyeretnya.
kemudian dilantingkan ke neraka jahanam. Dia terjatuh ke lembah yang gelap tersebut. Dia terbentur di tingkat-tingkatnya, kemudian dia berteriak, tidak ada yang mendengar teriakannya. Itu di padang mahsyar bagi orang yang telah memenuhi hari-harinya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang yang saleh? Bagaimana orang yang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Hari-hari yang dia telah isi dengan kebaikan, hari-hari yang dia telah isi dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di padang mahsyar, maka didatangkan dia, dipanggil pada seluruh pendengaran manusia, wahai fulan, ibn fulan, majulah ke depan. Majulah ke depan, wahai fulan, ibn fulan. Maka datanglah si fulan tersebut menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, kebaikan apa yang telah engkau lakukan? Amal soleh apa yang telah engkau lakukan di dunia karena engkau telah aku hidupkan? Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabb, sesungguhnya aku hidup, engkaulah yang maha melihat, engkaulah yang memperhatikanku, engkaulah yang mentelaah gerak-gerikku, engkaulah yang tahu semuanya. Aku telah jadikan hidup dan matiku hanya untukmu ya Rabb. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untukmu lillahi rabbil alamin. Aku jadikan beragama denganmu dengan istislam, penyerahan diri kepada engkau. Aku tidak berbuat kecuali apa yang engkau kehendaki. Aku taati semua perintahmu, aku jauhi semua laranganmu, dan aku berserah diri total kepada dirimu untuk bisa beribadah kepada engkau. Adapun kakiku ya Rabb, sungguhnya kaki yang aku gunakan ini, maka dia telah melangkah kepada jalan-jalan kebaikan. Dia telah melangkah pada tempat-tempat kebaikan yang engkau telah perintahkan. Dia melangkah ke masjid di saat semua hamba-hambamu kebanyakannya dalam kelelapan yang tidur. Dia melangkah ketika hambamu memanggil dengan panggilan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemarilah untuk salat, kemarilah untuk kebahagiaan dan kemenangan. Dia melangkah. Dia tidak melangkah kepada maksiat kepadamu. Adapun mulutku ya Rabb, maka sungguhnya dia telah dipenuhi dengan tasbih dan tahmid. Dia telah dipenuhi dengan membaca Al-Quranul Karim. Dia telah dipenuhi dengan berzikir kepadamu. Dia telah dipenuhi dengan dakwah, ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada ketaatan kepadamu. Tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada hasad, tidak ada syirik dan kekufuran di dalam lisan. Semuanya telah aku jadikan semuanya tasbih di hadapanmu. Adapun mata, sesungguhnya dia sering telah menyaksikan berapa banyak air mata telah dia alirkan karena dia takut kepadamu. Telah berapa banyak air mata mengalir di mata tersebut ya Rabb, karena hanya takut berbuat maksiat di hadapanmu. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku perbuat hal itu hanya untuk hari ini ya Rabb. Hari ini aku telah perbuat itu semua, keletihan, kesedihan yang aku rasakan di dunia, untuk hari di mana engkau mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban terhadapku. Adapun tangan, maka sudah berapa kali dia bersabar untuk selalu mempertahankan dirinya ketika aku sujud berlama-lama dan bermunajat denganmu. Adapun tangan, sudah beribu kali pula dia mengangkat ke atas langit, dipenuhi dengan munajat, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa harap dan cemas kepadamu. Maka dia tidak mengangkat kecuali mengangkat namamu. Dia tidak meletakkan kecuali ketika sujud. Ketika sujud
dan itu dalam keadaan yang sangat lama dan letih, hanya mengharapkan keselamatan pada hari ini ya Rabb. Adapun telinga, maka dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang buruk. Aku telah ajarkan dia untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Aku telah ajarkan dia ya Rabb untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi-Mu dan Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad bin Abdullah. Adapun telinga, maka aku tidak perdengarkan kepada yang haram, kepada maksiat kepadamu. Aku tidak perdengarkan kepada musik syaitan, kan tapi semuanya aku peruntukkan untuk dirimu ya Rabb. Adapun hati, maka sungguhnya hati ini aku telah berikan kepadamu. Aku telah serahkan, aku telah jadikan dia bagaimana bercinta, bagaimana berharap, bagaimana rasa takut kepadamu di dalam ibadahnya. Dia telah istislam, hanifan, dia telah hanif, dia telah muslim, dia telah muslim, dia telah muslim menyerahkan diri kepada Allah. Ketika itu disaksikan oleh semua malaikat kebenaran persaksiannya. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikatku, bawalah dia, tuntun dia ke surgaku yang tidak aku peruntukkan kecuali seperti orang-orang semisalnya. Wahai malaikatku, sebagaimana dirinya telah bersih, maka masukkan ke surga yang memang raya dan memang telah aku peruntukkan kepada orang-orang yang bersih. Sebagaimana dia bertakwa, maka dia adalah darut takwa, dia adalah perkampungan untuk bertakwa. Maka dimasukkan oleh malaikat dengan rumah yang indah di surga. Di saat itu berkatalah diri, berkatalah jiwa, selamat, selamat wahai jiwa yang engkau telah berletih di dunia. Selamat wahai jiwa yang engkau telah merasakan kesedihan di dunia. Dan ini adalah harinya, hari engkau berbahagia yang tidak ada kesedihan lagi. Hari engkau tertawa yang sebelumnya engkau menangis karena bersabar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat engkau wahai tangan yang engkau bersabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat wahai engkau kaki yang tidak pernah melangkah kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini rasakan kenikmatannya. Hari ini habiskan semua kenikmatan yang tidak pernah habis. Masuklah dia ke dalam surga, surga Allah Azza wa Jalla, surga yang diperuntukkan untuk orang-orang abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang baik dia akan mendapatkan surga na'im. Wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang yang buruk dia akan mendapatkan neraka jahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarrah dari kebaikan dia akan melihat. Dan barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarrah dari keburukan dia pasti akan melihatnya. Maka berbahagialah orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang tidak pernah merasakan kesusahan di dalam hidupnya, seorang yang tidak pernah menangis dalam hidup, seseorang yang tidak pernah sesak dadanya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi, hal marra 'alaika na'imun qad?" Hambaku, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun setelah satu celupan ini? Maka dia mengatakan, la bala wa rabb ya rabb, la kalla wa rabb. Tidak, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan itu satu detik pun ya Allah. Sekalipun dia adalah orangnya.
Kemudian didatangkan pula seseorang yang hari-harinya penuh penderitaan, hari-harinya penuh kesedihan, hari-harinya adalah tangis, hari-harinya adalah kesusahan di dunia, mulai semenjak lahir sampai dia meninggal dunia. Kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan satu kali masuk. Kemudian diangkat, kemudian diambil lagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi, hal marra alayka ba'sun qad?" Wahai hambaku, apakah telah berlalu kesusahan? Apakah berlalu kesedihan di dalam hidupmu satu detik pun? Maka dia mengatakan, "La wa rabb." Tidak ya Rabb, semuanya tidak ada kesedihan lagi. Maka sungguhnya surga dia akan melupakan semua kesedihan yang ada di dunia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka persiapkanlah hari itu. Orang yang tidak pernah mempersiapkan hari itu, orang yang tidak pernah merasakan perhatian terhadap hari itu, maka dia akan mendapatkan kesedihan yang sangat. Sesungguhnya dunia dengan akhirat adalah hal yang berlawanan. Sungguhnya orang yang tertawa di dunia, dia adalah orang yang menangis di akhirat. Sebaliknya, orang yang menangis di dunia, dia adalah orang yang akan tertawa di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya yang saleh bahwasanya masuklah kalian ke surga, tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan orang yang hidupnya tidak pernah merasa bersedih di dunia, maka ada kemungkinan bahwa dia bukan penduduk surga. Orang yang tidak pernah merasakan kesedihan di dunia, maka kemungkinan dia bukanlah penduduk surga. Karena penduduk surga di dunia dia dalam keadaan sedih. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Persiapkan, sesungguhnya surga tidaklah diperoleh kecuali dengan keletihan dan kesedihan. Subhanalladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan kepada kita semua, kepada kami akan kesedihan. Maka beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pastikan tujuan. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tantazir al-masa, wa idza amsayta fala tantazir as-sabah." Seandainya engkau dalam pagi hari, maka janganlah tunggu sore harinya. Jika seandainya engkau sore hari, maka janganlah tunggu pagi harinya. Beramallah untuk hari akhirat. Bersungguh-sungguhlah. Sesungguhnya surga luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada pengampunan kepada Allah, wa jannah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah diperuntukkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang takut akan azab Allah, maka dia jadikan tameng, dia jadikan benteng antaranya dengan api neraka. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang mengharapkan surga. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Barang siapa yang menginginkan Allah dan hari akhirat dan dia beriman dan dia berusaha untuk mendapatkannya, maka itulah orang yang usahanya akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin, dan dia adalah amal. Sesungguhnya dunia adalah amal, dan sesungguhnya akhirat adalah jaza. Sesungguhnya dunia adalah perkampungan untuk beramal, untuk menanam dan bercocok tanam.
untuk amal kebaikan, dan hari akhirat adalah jaza, adalah panen, adalah hari berkatam untuk bisa mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, man khafa adlaj, sesungguhnya barang siapa yang takut, tentu dia akan mempersegerakan untuk berpulang. Tentu dia akan segera untuk pulang. Dia tidak berleha-leha di tengah jalan. Jika seandainya dia takut, tentu dia tidak bermain-main di tengah jalan. Jika seandainya seorang muslim takut akan hari akhirat, tentu dia akan mempersiapkan untuk hari kepulangannya. Tentu dia akan mempersiapkan untuk hari kepulangannya. Maka persiapkanlah, karena Allah Subhanahu wa taala menutup nasihat terakhirnya di dalam Al-Quran, bahwa ayat yang kita bacakan ini disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah ayat terakhir yang diturunkan tentang nasihat di dalam Al-Quranul Karim, tentang dorongan dan ancaman dalam Al-Quranul Karim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan berhati-hatilah suatu hari kalian semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan keutamaannya memberikan kepada kita kelapangan di dalam beramal, memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah, mengarahkan ubun-ubun kita, mengangkat ubun-ubun kita kepada ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.